وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari akhir bulan Ramadan ya. Walaupun jumlahnya ada berapa? 900 pas. 900. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji saja ya, mengaji Quran dan sedikit nanti persiapan tentang sholat Idul Fitri. Sampai di surat apa sekarang? Surat Yunus ayat 54 sekarang. Yunus 54. Yunus 54. Surat Yunus 54. Walaula likulli nafsin. Udah ketemu? Sudah. Besok libur semuanya atau enggak? Tidak. Bisa sholat? Ada yang enggak bisa? Enggak. Oh. Bagaimana? Sholat saja. Ya, masih mending Bu, sholat. salah, Bu. Ya. Kemono, kebalik. Iki nolong. Cuacanya kayaknya mau hujan ya. Lagi. Jadi harus datang awal. Saking gugupnya. Datang pagi malamnya pamitan dulu, sonok keluar, jadi nggak bisa. Nah, iya, yang mau pagi silakan ada jam 7.30 Go live. Start. Imam Pakistan. Jam 9 Imam Cina. Dah. Jam 10 Udah ya. Dulu Nanti Imam kalau India. jadi. Imam India. Indonesia. India. Jadi ada kebagian Indianya ya Bu ya, jam 10. Surat Yunus ayat Baik, saya mulai dan membaca dan tolong diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardh ma fil ard laftadat bih laftadat bih wa asarrun nadamah wa asarrun nadamah lamma ra'awul 'adzab lamma ra'awul 'adzab wa qudiya bainahum bil qist wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun wa hum la yuzlamun ala inna lillah ala inna lillah ma fis samawati wal ardh ma fis samawati wal ard ألا إن وعد الله حق ala inna
ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وإليه ترجعون يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون قل أرأيتم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ما أنزل الله لكم من رزق من رزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا وحلالا قل الله قل الله أذن لكم أذن لكم أم على الله تفترون أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب على الله الكذب يوم القيامة يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تكون في سعي وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن
ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال وما يعزب عن ربك من مثقال مثقال ذرة في الأرض من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ولا أكبر إلا في كتاب مبين في كتاب مبين ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم Terjemahkan terakhir 65. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi maksud ayat ini memberitahu kita ya Bu ya, supaya jangan sedih dikatain orang, dikrempeng-krempengi orang, dimiskin-miskini orang ya Bu ya, dibodoh-bodohin orang. Don't worry, karena yang maha hebat itu siapa? Allah
Orang yang ngerempeng-ngerempeng ya nanti kerempeng tua dia bungkuk, nah mati juga dia. Sementara Allah lebih hebat, ya. Allah tidak perlu dengan pujian kita, ya. Orang sak dunia nggak sembahyang Allah repot apa enggak bu? Nggak repot bu. Nah, makanya ibu ini perlu ya. Anda kita semua yang hidup di masyarakat manapun pasti akan ada omongan-omongan, pasti loh ibu ya. Maka kita harus siap dari sekarang. Jangan dikira oh tenang, adem, enggak, jangan bu ya. Satu hari orang akan nyek-nyek kita walaupun kita dalam kebenaran, ya mesti itu. Nggak ada yang enak mulu, wah one day you will be in trouble, ya. Makanya di sini Allah mengingatkan kita, wala yahzunka qauluhum, nggak usah sedih dengan oceh-ocehan, celotehan mereka. Karena kita nggak bisa menguasai omongan orang tuh, nggak bisa. Suruh begitu itu nggak boleh itu. Boleh nggak? Kamu awas ya, jangan ngomongin orang ya, jangan ngomongin aku ya. Bisa kita ngomong kayak gitu? Iya bisa, tapi nggak bisa ngontrol. Nah, ya. Dan perlu diingat ibu-ibu, ketika orang ngerempengi kita, ngirengi kita, ya bu ya, sebenarnya dia itu mungkin sudah lupa dengan kita, bu. Sudah nggak benci lagi gitu loh, ya. Tapi kadang-kadang kitanya baru dikatain IR, apa IR itu? Irang roto. Irang roto. Ya, nggak bisa tidur loh malamnya bu. Padahal orang itu sudah nggak tahu, sudah lupa itu ya bu ya. Ada orang kayak gitu. Nah kitanya please ya bu ya, sudah lupakan saja ya kata-kata yang menyakitkan itu. Ya memang susah ya belajar ikhlas. Nah, ikhlas itu memang susah ya bu ya. Maka setan sendiri nggak mempan itu pada orang ikhlas ya. Orang ikhlas itu paling sulit diganggu, paling sulit dirayu, paling sulit digoda. Setan sendiri mental nggak mampu. Dalam surat An-Nahl sampai jelas ya, sampai dengan Allah komunikasi dengan, ngobrol dengan Allah ya. Iya, ketika setan diusir dari surga iblis ya, nggak apa-apa ya Allah, kami diusir tapi dengan syarat aku diberikan kebebasan untuk menggoda, merayu ya menipu hamba-hambamu itu ya Allah ya. Terus Allah mengatakan silahkan, tapi tidak akan mampu, kamu itu akan mengganggu hamba-hambaku yang mukhlasin, yang ikhlas ya. Karena orang ikhlas itu bu, diapain saja juga kayaknya enak aja ya bu ya, tenang ya bu ya. Udan keudanan tenang, dingin kedinginan tenang ya, enak tuh. Jadi setan sendiri menyerah. Jadi obatnya gitu. Supaya apa? Supaya kita itu sehat loh. Jiwa raganya sehat. Ini baru satu kata dikatain budek misalnya. Jadi depan orang dikatain budek. Mangkel apa enggak bu? Iya. Nah, yang tadinya beratnya 89 kilo baru seminggu drop tinggal 39 gitu. Karya apa nih kamu? Daging dan lemaknya digrogoti apa bu? Ya, pikiran gak enak dan lain sebagainya. Ini luar biasa Allah ya, memberi nasihat kepada pemimpin. Nah, ini mana pemimpin di sini? Mana bu ketuanya? Wah, ini bu tenang bu. Ya dinyak-nyak teman tenang bu, dibodoh-bodohin tenang ya, dipicek-piceki tenang ya bu, budek-budeki tenang, relax saja bu. Allah maha hebat ya, manusia maha kering, kerempeng, kurus, miskin. Orang yang sombong ngejek-ngejek kita, belum tentu satu minggu kemudian dia akan jatuh apa? Miskin ya bu ya. Perputaran dunia di antara manusia akan berlaku bagi Allah. Hari ini dia hebat, ototnya keker ya bu ya. Ya, nggak lama lagi dia akan apa?
Berungkuk, peot, kulitnya keriput, nggak lama lagi Bu. Nah, makanya tenang ya Bu ya. Yang maha izzah di sini, izzah adalah milik Allah Subhanahu. Izzah di sini artinya kegagahan, izzah, kemuliaan, termasuk kehebatan, kesombongan. Ini Allah. Allah itu wajar sombong ya Bu ya. Wajar banget Allah itu sombong. Kenapa? Karena kalau kita katakan bahwa langit dan bumi ini adalah milik Allah, wajar apa enggak Bu? Tapi kalau kita katakan Hong Kong ini milik Bu Ketua, wajar apa enggak? Apalagi kalau dia ngaku-ngaku, sombong apa enggak? Nah, dikatain gitu, tenang ya Bu ya. Sabar, 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 sabar Bu, sabar, sabar. Jangan mundur. Terus lebih banyak tantangan akan lebih maju loh Bu kita. Iya, makanya Bu jangan mundur. Ayo, terus kita ikuti arus. Nah, tapi jangan mengikuti arus terus-terusan. Kita harus kendalikan arus. Nah, gitu loh. Jangan menentang arus, kita ketabrak nanti ya Bu ya. Ikuti arus sambil mengendalikan, itu paling bagus. Kita ikuti arus nih di Causeway Bay jalan ya Bu ya. Orang ikut sini semua, ya kita ke sini. Yang dari sini ya supaya jangan tabrakan, mau ke sini. Nah, kemudian walaupun kita tuh ikuti arus ke sana, kita harus kendalikan. Jangan jalan di belakang orang yang sudah tuwek-tuwek. Atau jalan di belakang orang lagi baca handphone sambil jalan. Nah, kita mangkel jadinya. Ini namanya nggak ngerti jalan orang. Orang ini tidak bisa mengendalikan namanya ini. Tidak bisa mengendalikan arus. Kan ada orang ikuti orang depan, padahal di sananya itu lowong itu. Ya, padahal ya karena dia kurang berpikir. Iya, dia mangkel pengen cepet tapi nggak ngelihat ke depannya, ngelihat depan dia bener itu ya Bu ya. Ya, orang yang jalannya pelan. Ya nggak sampai-sampai. Nah, kita perlu mengendalikan arus. Nah, dia jalan itu harus serius Bu, jangan ngelamun ya Bu ya. Banyak orang jalan sambil ngelamun. Apalagi ngelewatin pasar itu. Ikannya lompat-lompat, harganya murah lagi. Wah, langsung matanya melotot, kakinya jalan, akhirnya nabrak. Ini jalannya ngelamun, jalannya nggak serius. Ya. Orang jalannya serius kayak Nabi itu jalan serius. Apa jalannya? Pandang ke depan dan tundukkan mata ke sana itu. Oh, sampai ke sana. Iya. Jadi nggak larak. Ya larak-lirik boleh sekali-sekali. Kayak ngelihat kaca spion gitu ya, kalau kita lagi nyupir. Nah. Semangat Bu. Semangat ya Bu ya, urip harus semangat loh. Iya, tenang Bu. Dinyak-nyak majikan oke, no problem. Yan loy. Nah, sabar. Yan loy. Ya Bu ya, tenang ya Bu ya, tahan banting ya Bu ya. Makanya ada yang sudah 15 tahun. Ini bagus. Ini udah gak mempan ini orang. Sudah kebal, sudah imun. Iya, malah majikannya terikut-ikut. Kita mau pulang kamu nggak boleh. Aku mau ikut juga pulang. Sampai kau yang ngono ya Bu ya. Ini berarti menang Anda ini. Hebat. Hebat. Oke, sampai di mana? Apa Bu? Dia itu saking sayangnya itu. Berarti dia kalah itu artinya. Nah iya. Dari segi pengaruh dia kalah. Karena kalau kita tinggalkan dia akan takut dapat orang yang belum tentu sama. Nah, ayo ya takutnya seperti itu. Ini satu kemenangan sebenarnya. Alhamdulillah. Kita teruskan sampai di mana? Ala. Ala inna lillah. من في
السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع وما يتبع الذين يدعون من دون الله الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن هم إلا يخرصون. Oke, terjemahkan lagi Bu. 66. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Ya, cukup. Jadi setelah tadi diingatkan oleh Allah, Nabi, dan untuk kita semua sebenarnya. Kalau Allah berbicara kepada Nabi sebenarnya untuk siapa? Kita semuanya, ya. Tadi Allah pesan, don't be sad, dengan kata-kata mereka, ocehan mereka, ya. Karena kekuasaan, kehebatan, keperkasaan itu adalah milik siapa? Allah. Ditambah lagi, yang supaya Nabi kuat Bu, termotivasi. Kayak kita juga sebenarnya ini ya. Kita dimotivasi oleh Allah dalam ayat ini terhadap orang yang sombong tadi, orang yang merendah-rendahkan kita, ngejek-ngejek kita, menghina kita. Apa kata Allah? Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Ingatlah, sesungguhnya siapapun yang ada di langit dan di bumi sebenarnya punya siapa Bu? Jadi orang yang nyak-nyak kita tadi sebenarnya nggak punya apa-apa dia tuh Bu. Ya, dia sendiri juga miliknya siapa? Nah, ini Bu ya, jadi tenang. Ya, kita harus kuat dalam menghadapi apapun ya. Supaya apa Bu? Enak hidup ini Bu. Jangan mikiri omongan orang ya Bu ya. Please, jangan mikiri orang. Diwadani orang sudah, nggak usah inget-inget lagi ya Bu ya. Ditulis di Facebook ataupun di WhatsApp ya, yang menjengkelkan sudah di-del, jangan dilihat-lihat lagi ya Bu ya. Kalau kita lihat lagi, oh tambah mangkel, nggak bisa tidur Bu. Ya. Jadi del, sudah lupakan masa lalu. Lupakan omongan orang itu ya Bu ya. Bisa kira-kira Bu? Dan ini terus akan berlaku dan sampai kita sampai mati Bu. Iya. Pulang ke kampung kita nanti ada orang banyak ngomongin kita Bu. Makanya harus tahan ya Bu ya. Harus tahan kiri kanan depan belakang orang lewat ya. Semuanya ya akan memperhatikan kita. Jadi kita ini hakikatnya tidak memiliki apapun di dunia ini ya Bu ya. Yang kita miliki adalah sebenarnya amanah. Amanah dari siapa? Allah. Handphone ini bukan milik kita, ini amanah sebenarnya. Ya, duitnya dari Allah, kemudian kita pergi ke toko beli apa Bu? Nah, maka handphone ini sebagai amanah harus digunakan sesuai dengan kemauan Allah supaya Allah ridho. Ya, maka digunakan untuk mengaji, dengerin ceramah, ya Bu ya, diskusi, untuk macam-macam yang bermanfaat. Jangan yang bukan untuk tidak bermanfaat, ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi semuanya adalah amanah. Sering saya sampaikan, jadilah Anda seperti tukang parkir. Tukang apa? Parkir. Pernah lihat orang parkir di Hong Kong? Gak ada ya Bu ya? Tapi ada, pakai mesin tapi juga ada ditunggu. Di sini ada nih di belakang sana tuh ada tukang parkir, walaupun nggak ngapa-ngapain dia duduk.
Iya, nunggu tok. keluar Iya, itu. mobil itu. Di zaman sekarang sudah berkurang tukang parkir ya. Di Indonesia ya masih banyak. Di jalan-jalan banyak ya, Bu ya. Parkir sepeda. Apalagi mau lebaran nih, wah penuh di jalan raya itu orang. Tuh, tukang parkir dadakan. Nah, ya. Iya, banyak sekali. Nah, jadi tukang parkir itu walaupun dia menjaga mobil penuh sak Victoria Pak. Mobilnya mewah-mewah ya Bu ya. Iya, bagus-bagus, mahal-mahal. Gak sombong dia ya Bu ya. Gak pernah ngaku-ngaku ya. Ini loh aku punya semua. Kan gak begitu ya Bu ya. Sudah begitu walaupun mobilnya satu demi satu keluar sampai entek. Tahu entek? Habis. Habis. Dia juga nggak marah tuh. Malah mengucapkan apa? Alhamdulillah, selamat. Iya, tugas aku beres ya Bu ya. Katam. Nah, ya. Iya, kerjaan aku katam. Nah, ini alhamdulillah. Jadi jangan mengaku-ngaku, sombong ya Bu ya. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita teruskan. 67 ya Bu ya. Iya. والذي جعل لكم الليل baca والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه والنهار مبصرا والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله أتقولون على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون قل إن للذين يفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون متاع في الدنيا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد
بما كانوا يكفرون بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ini fotokopian. Saya dapat 3 kali. Ya. Sama ya itunya ya, pasti semakin pintar dong kalau sama ini. Ke kantinnya nanti aja Bu ya, bisa asar ya. Iya. Yang batu. Iya, ke habis asar aja. Nggak ada orang. Mau naik. Nanti Habis asar aja. cepat. Hari ini kayaknya nggak banyak orang ya. Iya, libur besok Bapak. Yang orang biasa juga sedikit gitu. Kemarin sedikit di lantai 5. Sedikit ya. Udah pada mudik. Orang Pakistan juga pada mudik. Oh, ada mudik juga ya. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol terbuka ya Bu ya. Silakan ibu-ibu yang punya ya apalah pendapat, ide, pengalaman lebaran, apapun ya, tolong supaya hidup dan gak ngantuk. Nah. Ya, sebelum ya silakan. Ya. Allah tinggal li saja. Allahumma barik li fima razaqtani. Li ya semua li. Allahumma barik lana menjadi li. Fima razaqtana menjadi fima razaqtani. Allahumma barik Wakina wakini. Ada Bu wakini sini? Wakini Aziz. Nah, maksudnya wakini. Wakini. Ada Mbak Wakini itu kapan itu? Warkini. Minggu. Ini. Warkini ya. Warkini Senin. Oh ya Senin ya, bukan wakini ya. War Pulang. Warkini. Wakini. Wakini saya terangkan ya Bu ya, kenapa kita dianjurkan makan baca doa itu. Saya terangkan artinya. Allahumma duh Gusti. Allahumma ya. Barik, berkatilah, berkahilah lana bagi kami ataupun li bagiku. Yang dimaksud dengan keberkahan-keberkatan di sini kita minta kepada Allah. Walaupun yang kita makan itu kangkung, yang mungkin vitaminnya kurang banyak ya Bu ya. Ataupun hari-hari makan telur, minta maaf ya Bu ya. Iya, tapi kalau kita mohon keberkahan dari Allah, insya Allah akan menjadi kangkung. Akan menjadi makanan yang sehat, enak, menyehatkan ya. Apa di Indonesia itu 4 sehat 5 Sempurna. ya, bagi Allah kan bisa saja ya Bu ya, kangkung jadi 4 sehat 5 Sempurna. kalau Allah mau. Nah, tapi kalau kita berdoa ya mudah-mudahan Allah mau. Maksudnya gitu Bu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan doa Allahumma barik lana. Ya. Ya, kalau ya mungkin kalau di Hong Kong dengan majikan ya makanan enak-enak ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di kampung atau kita sendiri misalnya ya Bu ya, makanannya ya yang penting ganjel apa Bu. Saya dianui apa orang tua saya, pokoknya kalau makan tuh nggak ada bedanya, yang penting itu kalau sudah masuk perut itu katanya sama. Enaknya tuh di sini tok katanya. Nah, ya, saya masih ingat itu. Ya mungkin kondisinya ketika itu keadaan ya. Ya padahal ya makanan ya mempengaruhi darah ya Bu ya, mempengaruhi kesehatan. Tapi ya itu untuk membujuk anak-anak itu supaya apa? Mau makan. Iya, kayak pernah Sayyidina Umar ketika beliau apa itu? Kalau Pak Jokowi kalau turun ke kampung apa namanya? Belusukan. Belusukan. Sayyidina Umar pernah belusukan. Tapi di waktu malam beliau nggak ada orang.
Ya kalau belusukannya orang kita kan di siang hari ya Bi ya. Supaya apa? Supaya Loh, kelihatan. dilihat supaya nyoblos lagi gitu loh. Nah, loh, kalau Sayyidina Umar enggak, supaya orang enggak tahu waktu anunya malam belusukannya. Ya, malah lillahi ta'ala banget gitu. Iya, malah sembunyi-sembunyi ya. Iya. Supaya ikhlasnya itu ya. Jadi tujuan beliau belusukan itu adalah ingin mencari masih adakah orang yang kelaparan atau malam-malam nangis ya, ataupun masih belum makan ya, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau temukan ada anak nangis jerit-jerit aja ya, diintip dari dekat pintunya dengan ini ngintip ini ya. Kemudian ibunya itu kayaknya lagi goreng apa, kelotak. Nah iya. Sayyidina Umar akhirnya lama, nggak berhenti, nangisnya nggak berhenti, kelotaknya nggak berhenti, akhirnya ketuk pintu. Penasaran ya, tuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka ya nggak kenal siapa ya. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, Nek, ya manggilnya nenek atau apalah, nggak semuanya gelap ya Bu ya. Iya. Akhirnya itu kenapa anak nangis terus-terusan itu? Dia sebenarnya lapar, tapi saya sudah bisiki aku lagi goreng, bukan batu, goreng yang paling enak itu loh, goreng apa? Goreng tempe lah kalau kita iya, tahu tempe lah ya, tahu tempe. Aku lagi bisiki dia, saya lagi pura-pura goreng tahu tempe biar dia tidur. Tapi kok suaranya kelantang-keluntung. Masa tempe suaranya kelantang-keluntung. Akhirnya dilihat, oh enggak, ya itu maksud saya itu begitu katanya ya, supaya anak saya itu tidur. Tapi kok enggak tidur, ini mungkin anak saya itu punya firasat ini saya ini bohong kali ya. Akhirnya melihat seperti Sayyidina Umar sedih menangis, langsung beliau lari pergi ke Baitul Mal ya, ngambil sendiri barang itu, sagu, gandum, makanya itu panggul sendiri. Coba ada nggak presiden zaman sekarang? Nggak ada. Masa nggak ada? Wah kalau ada ya Bu ya, wah ini luar biasa, hebat. Ketemu di jalan sini saya panggul, no, dia sendiri panggul. Nah ini Bu ya, bagus ya. Kembali kepada makanan berkah. Jadi apapun yang kita minum ya, dengan mengucapkan doa Allahumma barik lana, itu supaya badannya sehat walaupun dengan makanan yang kurang gizi. Itu maksudnya Bu ya, kenyang, sehat, bertenaga ya, itu barik. Makanya penting kita itu minta keberkahan dari Allah ya Bu ya. Ibu-ibu diberikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebenarnya doa yang penting sekali. Cuma kadang-kadang kita menyepelekan ya Bu ya. Assalamualaikum, naam. Wah, jawabnya nggak bener lagi. Ada yang dikasih salam nggak mau jawab. Nggak ada, itu pelit banget padahal didongani loh sebenarnya. Ya itu karena kekurangan ilmu dan kesadaran ya Bu ya. Iya, padahal kita ya Allah didongani sebenarnya ya, supaya sehat, supaya damai, selamat ya Bu ya, senang, bahagia ya semuanya. Ada 3 dalam salam itu ya. Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang diberikan kepada kita. Allahumma barik lana fima razaqtana, apa yang telah engkau berikan kepada kami. Nah ini supaya dapat berkah semua, baik makanan, minuman, dolarnya ya Bu ya, umurnya, kesehatan, pokoknya semua, rezeki mata, rezeki kuping, telinga, pandangan, supaya berkah semuanya. Nah ini jadi kalau kita teliti sebenarnya ya, doa pendek ini itu sangat dibutuhkan sebenarnya oleh manusia semua, oleh kita semua ya. Makanya ibu-ibu tolong mungkin kalau ibu bisa jelaskan kepada majikan yang ngajari doa ini loh Bu. Kemudian kita terangkan, baca doa ini, Allahumma barik lana bima
Wakina. Saya kira kalau mereka ngerti, kita jelaskan paham, mereka tuh mau. Kalau saya yang baca doa atau saya ngasih makan mereka gimana? Boleh, insya Allah Bu. Dia mendengar itu mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, bagus ya. Ya satu orang kan cukup sebenarnya berdoa, yang lainnya mengaminkan ya Bu ya. Iya, ada orang-orang Nasrani juga yang taat berdoanya itu ada sebelum makan. Iya, berdoa, yang lainnya amin. Amin, bukan amin, amin. Ya, amin. Nah, pagi ini saya melihat anak kecil menangis mau makan. Ini yang untuk lebaran hari ini ya. Kan di Indonesia ada yang sudah ngopi hari ini ya Bu ya. Iya. Hari ini sedih sekali. Jadi ada syuting klip video itu anak kecil disuruh makan oleh ibunya, dia nangis, enggak aku mau puasa terus, nangis dia. Ya Allah. Iya, iya nak, nanti kan bisa tahun depan ketemu lagi puasa. Iya, amin, amin ya mana. Ya Allah, saya juga sampai mau nangis itu. Iya, dia ingat masih terus puasa setahun itu. Anunya enak memang, nasi kuning ada ayam semua, udah akhirnya dep, dia sambil nangis. Amin katanya. Ya Allah. Ini bagus, anak ini bagus ya. Biasanya puasa disuruh makannya dia berontak, nggak mau. Enggak, ini lebaran, enggak sama puasa. Aduh, hebat ini, orang tua mengajarinya bagus ya. Oke, fima razaqtana waqina. Wa itu artinya dan, ki itu artinya jagalah. Na itu kami. Dan jagalah kami ya Allah, ada benar dari azab Neraka, api neraka. Oh, luar biasa loh Bu. Doanya pendek tapi dapat memasukkan ke surga loh. Amin ya Ya, Allah. ini makanya ibu tolong ya, jangan sampai dilupakan doa ini ya. Makan minum apapun, Allahumma barik lana fima razaqtana, wakinanya ini. Apa hubungannya nasi kuning dengan neraka? Loh, ada erat sekali hubungannya Bu. Iya, mungkin apa yang kita makan itu tidak 100% dijamin halal ya Bu ya, betul apa enggak? Iya. Ya mungkin ayam yang kita makan nggak disembelih ya Bu ya, Iya. dikeruak saja pakai kuku mungkin ya Bu ya, kita nggak tahu ya Bu ya. Ataupun cara mendapatkan gajian itu kita belum tentu 100% dijamin halal oleh Allah. Kan banyak orang kerja yang nggak melakukan kerjaannya, ada nggak Bu? Iya, kayak orang kantoran, minta maaf, saya orang kantoran nih Bu. Iya, banyak yang duduk-duduk baca koran, apalagi sekarang internetan ya Bu. Iya. Padahal kerjaannya masih banyak. Iya, orang perlu cepet, dia malah apa? Santai. Internetan. Nah, ini dosa besar loh Bu. Ya, banyak nggak berkahnya ini kerja seperti ini. Gajinya full, nggak dikurangi. Nah, maka untuk menutupi hal itu, ya, supaya kita tidak diinterogasi oleh Allah nantinya, maka hasil makanan gajian yang kita dapatkan itu, ya, ketika makan, tolong dibaca doa ini, ya, wakina ada benar. Nah, ini maksudnya Bu, ya. Jadi hubungannya sangat erat antara makanan dengan neraka. Sangat erat. Ya, kita juga demikian. Kita dapat gaji, ya. Kita banyak dosanya loh Bu dengan majikan. Iya, disuruh nyapu 5 kali nyapunya. Sekali. Udah ngepel belum? Sudah, padahal baru separuh. Nah, dosanya separuh itu. Entoh duitnya berkurang apa enggak gajinya? Nah, ini maka disuruh istighfar kata Allah. Ya, nah, dalam surat An-Nasr disampaikan oleh Allah, diucapkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, baik, kita teruskan kajian Lebaran. Cara merayakan kemenangan dulu sebelum Idul Fitri ya Bu ya. Cara merayakan kemenangan 1 Syawal
Itu ada 4. Nah, di sini nggak ada. Ada berapa? 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara takbiran. Ya. Jadi nanti malam ya Bu ya. Nanti malam adalah hari kemenangan kita. Sekarang kita masih perang nih Bu. Masih berperang. Perang dengan siapa? Setan. Setan masih kejut-kejut sekarang. Tapi yang sedih adalah malaikat sekarang. Ya, malaikat sekarang sedih banget ini. Yang tepuk tangan gembira ria ya setan. Iya, nanti malam mungkin wah karena menganggap menang ya Bu ya. Akhirnya budal lagi nilai puasanya itu. Ambiar lagi ya Bu ya. Iya, lupa lagi nilai-nilai puasanya ya. Akhirnya hidupnya seperti sebelum Ramadan lagi. Nah, ini nauzubillah. Makanya setan sekarang lagi menunggu pintunya ini. Ya, pintu kemenangan kita ini. Ya. Disitulah setan memerangkap kita semuanya. Oke, jadi yang pertama adalah takbiran. Yang kedua adalah zakat fitrah, upayakan sebelum kita menyambut kemenangan ini, bayarkan fitrah. Kita sudah bayar semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga caranya adalah dengan melakukan sholat Idul Fitri nanti besok pagi. Ini cara kemenangan menyambut 1 Syawal. Keempat adalah setelah sholat adalah dengan saling mengucapkan dan mendoakan saudara-saudara kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kemudian ditambah dengan bahasa kita sendiri, cara kita tradisi minal. Ini kalau lemes-lemes semuanya Bu ya. Kenapa sih Bu? Mau ditinggal Ramadan apa kangen kampung ini Bu? Iya, ini lemes. Memang tambah lemes, saya juga tambah lemes mau selesai. Iya. Sudah 3 hari ini kayaknya kurang semangat. Ya, tapi saya buat semangat. Ya. Dan yang terakhir nomor 5 bukan 4, saya ada tambah satu lagi ya. Mengadakan silaturahmi ataupun halal setelah saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kita menziarahi teman-teman, menemui saudara-saudara ya, ngumpul di Victory atau di mana ya, ketemu yang dengan anak. Ada nggak di sini ibu dengan anak ngumpul di Hong Kong? Sudah nggak ada, dulu ada Bu siapa itu? Bu Wati. Iya, Bu Wati. Udah pulang. Tapi ada juga di luar, ada beberapa ya. Masih ya. Oke, sekarang kita bagaimana cara melaksanakan Idul Fitri. Idul Fitrinya, sholatnya di sini maksudnya ya. Yang pertama adalah melakukan takbiran maksudnya ya. Takbiran di malam hari mulai pada maghrib ya. Kita disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaungkan takbiran. Nah, ini hebatnya Islam. Ketika kita menyambut kemenangan, Islam tidak menyuruh kita untuk dangdutan, karaokean, dan dansa-dansian ya Bu ya. Malah justru melaungkan apa? Takbir. Allahu Akbar, yang artinya apa? Allah Maha Besar. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melaungkan teriak takbir, sebenarnya ibu-ibu, kita mendeklarasikan diri kita ini hanya Allah lah yang agung dan besar, hanya Allah lah yang maha hebat. Sementara kita mendeklarasikan diri kita sendiri sebagai orang yang paling hina, paling rendah, paling banyak dosanya ya Bu ya, serba paling kekurangan dan lain sebagainya. Maka ketika kita melaungkan takbir, jangan sombong urip di dunia ini ya Bu ya. Iya, yang besar itu hanya Allah, yang hebat itu hanya Allah, yang populer itu hanya Allah, yang tenar, pilar apa viral? Viral. Sampai salah saya nyebutnya pilar.
Ya wajar lagi kembang ya Bu ya. Lagi lapar ini. Lagi lemes. Nah ini nggak ada kopinya soalnya. Nah, iya, jadi ya serba salah ngomongnya. Jadi yang hebat, yang viral, yang powerful niku sinten Bu? Kita. Ya Allah, nggak ada. Serba maha kecil. Iya. Jadi ini harus diakui. Setiap kali kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, rendahkanlah dirimu. Tawaduklah diri kita ya Bu ya. Padahal kita dalam sembahyang aja Bu, takbirnya ada 80 lebih loh satu hari itu. Iya. 80 kali. Coba. Rakaat pertama berapa kali takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar, mau ruku. Allahu Akbar. Dari ruku nggak ada dari ruku ya. Mau sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Bangun. Allah. 6, satu rakaat 6. 6 kali 4. 24. 24 kali 5. Kali 5. Lain-lain ya. Kali 3, yang 43. Berapa? Ditambah dengan 2 dengan 5 ya, dengan 3. Maghrib dengan jadi banyak ya Bu ya. Iya, makanya kita yang sering Allahu Akbar sembahyang terus ini. Ya, jangan sombong jadi manusia. Karena yang Maha Besar itu siapa? Allah. Hanya Allah. Tapi kadang-kadang kita jarang menyadari ya Bu ya. Iya. Baru punya mobil satu, wah sombongnya pol. Nah, ini loh. Jadi jangan begitu. Ini pengertian takbir yang sebenarnya. Takbiran. 2, membayar zakat, ya. 3, membersihkan diri, maksudnya mandi. Saya kira mandi semua, ya. Upayakan mandi. Niatnya masih ingat? Nawaitul gusla li'idil fitri sunnatan lillahi. Ya. Bahasa Arab nggak bisa, bahasa Kantonis silahkan. Bahasa Jawa niati sunadus sunnah Idul Fitri karena Allah. Udah itu cukup langsung guyur. Kalau pagi sebelum berangkat kita nggak bisa mandi karena kamar mandinya di depan kamar tidur majikan, takut ganggu atau dilarang misalnya, ya, maka saya berpendapat boleh mandi sebelum tidur, ya. Yang pentingnya niat, ya, niatkan bahwa aku mandi ini sebenarnya nggak nggak sesuai karena jaraknya masih lama kan ya, antara sebelum nanti bau lagi badannya ya Bu ya. Tapi apa boleh buat ya Allah, kan gitu ya. Ya, daripada nggak mandi sama sekali, sudahlah aku mandinya di jamaah takdim dulu ya Allah. Ya, mandinya jamaah apa? Takdim. 4, menggunakan pakaian Baik. bukan termahal, bukan ya, tapi terbaik ataupun terindah, syukur-syukur terbaru. Saya yakin semua kita ini tiap bulannya beli baju baru ya Bu ya, mampu. Ya. Nabi mengatakan begini nih Bu, ini untuk umum, secara umum ya, karena tidak setiap orang Muslim dapat membeli baju baru pada tiap tahunnya. Maka Nabi mengatakan baju yang terbaik ataupun terindah. 4, memakai wewangian. Upayakan badan kita seger ya Bu ya. Jangan pakai minyak wangi yang bikin kita puyeng. Ada minyak India. Ada itu, hati-hati Bu ya. Hati-hati, itu akan bikin dongkol orang lain. Ya, bisa disubatani orang itu. Karena akan mempengaruhi lingkungan itu. Ya. Ada yang kayak kentut baunya itu. Wah, nyesek itu. Ya, langsung mumet. Nah, ya lebih baik minyak nyong-nyong daripada minyak gitu. Minyak serai, minyak apa lagi, lintah ya,
lintah darat. Ada minyak lintah darat. Nah, jadi hati-hati ketika kita memakai wewangian, ya, terutama sekali di antara perempuan ini, ya, memakainya sesama wanita. Jadi gunakan yang baunya seger, baunya lembut, dan kira-kira semua orang menyukai. Nah, kenapa? Karena membahagiakan, menyenangkan orang itu hukumnya sunnah dan ibadah. Ya, kata Nabi, idkhalus surur fi qalbil muslim, memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada hati orang muslim itu ibadah. Jadi kalau baunya kayak disasa, ya Bu ya, kan enak ya Bu ya. Iya, saya kalau lewat, waduh, senang banget itu. Iya, kadang-kadang masuk cuma numpang. Iya. Iya, kadang-kadang. Iya, kan halal Bu. Nah, jadi enak ngelewatin, sudah enak, baunya seger, kayak bau surga ya Bu ya. Ingat ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, kendaraan buraknya itu diberhentikan oleh Jibril, ya. Ketika Nabi berjalan, tiba-tiba melewati jalan yang baunya luar biasa wanginya, sampai Nabi terheran-heran. Bril, iki abune apa Bril? Bril di Jibril maksudnya. Karena pilotnya kan Jibril yang mengendarai, ya. Akhirnya Jibril menjawab, ini Man. Kalau teman-temannya ya Bu ya, teman-teman dekat ya. Dulu itu Man, ada seorang pembantu rumah Asyah Masyitoh namanya Bu ya. Ya, di rumahnya Fir'aun ya Bu ya. Yang ketika menyisir rambut anak perempuannya, ketika sisirnya jatuh, dia membaca Allahu Akbar. Ya Bu ya. La ilaha illallah. Pokoknya nyebut nama Allah lah. Akhirnya anak itu perhatikan terus, hari keduanya gitu, ketiga, kok nyebutnya bukan Tuhan Fir'aun, bapaknya sendiri gitu loh. Malah ini nyebut Tuhan yang lain, yang dia baru tahu, Allahu Akbar. Akhirnya udah gede, lama-lama udah sadar, ya. Dia laporan ke bapaknya, ya. Bapaknya marah, akhirnya disidang, ya. Disidang, akhirnya disuruh dipaksa supaya menggantikan Allahu Akbar itu dengan Fir'aun Akbar. Fir'aun itu maha besar. Ya nggak mau dianya, ya. Saya rela mau diapakan saja, ya. Tidak mau berganjak sedikit pun dari kepercayaan yang maha besar adalah Allah. Akhirnya ditakut-takuti dengan penggorengan besar yang sudah mendidih minyaknya ya Bu ya. Fir'aun mengancam, kalau kamu nggak ngaku juga, nggak mau berubah keyakinanmu, aku tak goreng kayak KFC gitu loh. Kata Asyah, kata Masyitoh, monggo. Nah, ya Bu ya. Akhirnya bukan dia dulu, akhirnya anaknya dulu yang masih kecil, ada 2 anak yang digoreng itu, yang masih bayi, ya. Bayangkan kalau sudah besar kan nggak begitu apa. Ini masih bayi loh Bu. Masih bayi ditakut-takutin, ya, kepalanya dia mau dijemplungin gitu loh. Kalau kamu nggak mau, tak goreng ini. Monggo, silahkan, ya, silahkan. Akhirnya ya digoreng di situ, kemudian anaknya ya Bu ya, kemudian baru dia, ya. Lalu ada janji Allah, kamu akan dibalas dengan surga karena keyakinanmu. Kita belum berani ya Bu ya, iya. Apalagi digoreng ya, ya. Wah, jauh sekali, jauh ya. Oke. Jadi gunakan wewangian. Yang keenam, sunnah sarapan dulu sebelum kita pergi keluar. Tujuannya adalah untuk merutinkan perut kita ini supaya tidak memberontak dan protes kelaparan. Ya, karena biasanya kan dimasukin makanan ya Bu ya, dengan sahurnya, ya, tiap pagi, ya. Jadi kalau kita nggak sahur, ditakuti perutnya apa tadi? Rontak. Demo dangdutan, ya. Nah, di samping itu banyak alasan lain supaya tidak semaput,
supaya kuat, ya. Apalagi nanti hujan ataupun nanti mengular menunggunya, antriannya panjang, ya. Kayak tahun kemarin, Iya. bayangkan tahun kemarin kalau kurang tidur ya Bu ya, belum sarapan lagi, nunggunya 2 jam lagi, gerimis lagi, hujan gitu. Coba kakinya kayak apa coba Bu? Iya, udah gemeter itu, ada yang jatuh. Nah, jadi ibu upayakan sarapan. 7 apa Bu? Melaksanakan, nah baru sholatnya, ya, di lapangan ataupun di masjid. 8. Mengambil jalan yang berbeda. Perginya jalan teng-teng, pulangnya MTR. Nah, tujuannya apa? Supaya dapat melihat saudara-saudara kita yang pergi dan pulang, pergi ke masjid, ya, menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. 8. 9. Mengucapkan hari raya. Tadi yang saya sudah bahas, yaitu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan setelah itu disambung dengan acara tali silaturahim. Temui ya Bu ya, teman-teman, terutama sekali yang pernah berseberangan, pernah berantem, pernah tusuk-tusukan, pernah bacok-bacokan, ya benar, pernah tawuran, ya Bu ya. Ya, ini perlu didatangi, perlu minta maaf, ya. Dan kita yang dimintai maaf, jangan jual mahal, please ya Bu ya. Ya, tubruk orang itu, pelukkan orang itu, walaupun kita yang nggak salah, ya Bu ya. Ya sudahlah. Ada 2 hal yang perlu. Ada 2 lupakan, 2 ingat-ingat. Masih nggak ingat nggak tuh? Lupakan 2 perkara dan ingat-ingat 2 perkara. Yang lupakan apa? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan kesalahan orang lain pada itu, yang 2 lupakan. 2 ingat-ingat. Ingat-ingat kesalahan kita kepada dan ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, supaya nggak sombong maksudnya itu, ya gitu. Jangan ngungkit-ngungkit malah. Nah, kalau ngungkit-ngungkit ini namanya sombong. Alhamdulillah selesai sudah, pas waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi besok panitianya sudah dibentuk ya Bu ya? Ketuanya siapa? Nggak ada ketua panitianya, nggak ada atau ada? Ibu Nema. Komando maksudnya. Iya, memandu kita. Harus ada komandonya. Iya. Ya, syukur. Jadi ibu yang jauh, silakan cari sholat yang dekat. Ya. Di mana-mana ada itu, insyaallah. Ya, sholat sendiri dan nggak perlu khutbah ya Bu ya. Coba kan dengerin. Tembok dengerin. Astagfirullahaladzim. Nggak perlu khutbah. Dan nggak ada qomat, nggak ada azan ya, ingat ya. Ya, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Nah, nanti qobliyah ba'diyah lagi. Langsung bayangin. Salah. Khotbah sendiri lihat. Nggak perlu azan itu ya. Nanti jangan azan lagi. Allahu Akbar. Tidak disyariatkan azan dan iqamah. Wahai lopan, hari ini saya lebaran gitu di ampau. Astagfirullah. Are you happy? Yes. Nah, happy loh kayak gini. Coba kalau liburan sendirian, sedih nggak Bu? Wah, ini enak di sini, bisa ketawa-tawa, happy ya. Iya. Iya, kalau sendirian duduk di mana, ya Allah, mesakno melase ya Bu ya. Oh, ini bisa senyum-senyum. Semangat lagi ini. Enak, makanya di masjid tuh paling enak liburan. Ketemu begini. Apa Bu? Ya, bersyukur kepada Allah. Saya juga jadi semangat loh Bu. Coba kalau saya sendirian, mungkin saya juga lemes ya Bu ya. Saya kalau nggak ngomong ya lemes. Jadi win-win situation. Nah gitu istilahnya ada.
dalam ilmu ekonomi namanya win-win situation. Saling menguntungkan, saling menang, saling menang. Saya juga menang, Anda juga menang. Untung. Alhamdulillah. Bukan Pak win, bukan. Ini win-win situation. Oh, win-win, menang-menang maksudnya. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak, acara dunia telah terlaksana dengan baik dan alhamdulillah semoga